Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggraini Mila Dewi, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup teori ekonomi mikro. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro sendiri itu berarti suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen, serta konsumen dan sejumlah kecil variabel ekonomi seperti bisnis dan rumah tangga yang dapat secara langsung mempengaruhi keputusan tentang penawaran serta permintaan barang atau jasa. Lalu selanjutnya di sini ekonomi mikro dalam mempelajarinya itu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama melakukan analisis data-data pasar yang membentuk harga yang terkait dengan barang dan jasa, serta juga mengalokasikan dari sumber yang terbatas di antara banyak penggunaan alternatif. Yaitu yang selanjutnya tujuannya adalah untuk menganalisis kegagalan pasar dan menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang diperlukan untuk pasar kompetitif sempurna ketika pasar gagal menghasilkan hasil yang efisien. Nah, selanjutnya ada komponen dari ekonomi mikro. Yang pertama adalah interaksi di pasar komoditas. Yaitu dari sudut pandang ekonomi mikro, ekonomi terdiri dari berbagai pasar, termasuk pasar komoditas. Nah, kegiatan negosiasi antara penjual dan pembeli untuk membentuk perjanjian harga, termasuk interaksi pasar produk. Nah, komponen yang kedua yaitu adalah perilaku penjual dan pembeli. Ekonomi mikro, seperti pemahaman ekonomi mikro sebagai teori mempelajari perilaku penjual dan pembeli terkait dengan perilaku produsen dan konsumen di pasar dengan tujuan yang berbeda. Nah, komponen yang terakhir adalah interaksi pasar. Dalam hal ini, ekonomi mikro juga menjelaskan teori interaksi konsumen-konsumen yang dapat melibatkan berbagai faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, serta kewirausahaan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi yang terdiri dari yang pertama permintaan, penawaran, dan terbentuknya keseimbangan harga pasar. Yang kedua ada elastisitas dari permintaan dan elastisitas dari permintaan. Lalu ada teori tentang perilaku konsumen, teori produksi, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopoli, permintaan terhadap input, serta yang terakhir adalah mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Nah, selanjutnya ada metode ilmiah. Keadaan saling mempengaruhi antara teori dan observasi terjadi dalam ilmu ekonomi. Nah, seorang ekonom menguji teorinya dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data dari berbagai negara. Apabila hipotesisnya tidak berkaitan erat dengan permasalahan, maka teorinya akan diragukan. Begitupun dengan sebaliknya, bila teori berkaitan dan didukung oleh data-data internasional, maka teorinya akan semakin diyakini. Lalu ada peran asumsi, yaitu para ekonom membuat asumsi yang berbeda-beda agar dapat menyederhanakan dunia yang kompleks dan memudahkan dalam menjawab pertanyaan yang berbeda-beda pula. Contohnya seperti dampak jangka pendek kebijakan pemerintah mengubah jumlah uang dalam sirkulasi. Dapat diasumsikan bahwa harga-harga tidak berubah banyak. Namun untuk dampak jangka panjang, diasumsikan bahwa semua harga sangat fleksibel. Jadi, para ekonom menggunakan asumsi yang berbeda-beda ketika mempelajari dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang akibat perubahan kebijakan dalam perekonomian. Lalu, apa yang membedakan antara ekonomi mikro serta ekonomi makro? Ekonomi mikro yaitu mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan berinteraksi di pasar. Nah, sedangkan ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi makro tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempertimbangkan keputusan-keputusan ekonomi makro yang terkait. Contohnya, ekonom makro harus mempertimbangkan pengaruh pemotongan pajak penghasilan produk barang dan jasa terhadap keputusan rumah tangga dalam membelanjakan uangnya untuk membeli barang atau jasa tersebut. Namun, ekonomi mikro dan makro membicarakan persoalan dan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, lalu selanjutnya terdapat pertanyaan mengenai dunia itu ada dua jenis, yaitu pernyataan positif atau positive statement yang menjelaskan dunia yang sebenarnya dan pernyataan normatif atau normative statement yang berbicara mengenai bagaimana dunia seharusnya.
Nah, ekonom mengevaluasi pernyataan positif dan menganalisis data, serta mengevaluasi pernyataan normatif dengan melibatkan data, nilai, serta fakta-fakta. Pernyataan positif mengenai bagaimana dunia bekerja itu mempengaruhi pernyataan normatif mengenai kebijakan-kebijakan yang melibatkan pertimbangan nilai-nilai. Ilmu ekonomi menjelaskan bagaimana perekonomian bekerja dan juga memperbaiki cara kerja perekonomian. Ketika para ekonom membuat sebuah pernyataan normatif, mereka menjadi penasihat kebijakan. Nah, yang terakhir terdapat perbedaan-perbedaan dalam penilaian ilmiah. Para ekonom berselisih paham karena memiliki dugaan-dugaan yang berbeda mengenai keabsahan teori alternatif atau ukuran parameter penting. Contoh, para pendukung sistem pajak berdasarkan pajak pengeluaran rumah tangga percaya bahwa pajak tersebut mendorong rumah tangga untuk menabung lebih banyak karena tabungan tidak akan dikenai pajak. Sedangkan pendukung sistem pajak berdasarkan pajak pendapatan percaya bahwa tabungan rumah tangga tidak akan banyak merespon perubahan terhadap undang-undang pajak. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.